Bapak tidak buta, tapi istri biadab Bapak telah memberi obat. Bayangkan seorang pria yang namanya membuat orang-orang gemetar, yang sekali ucapannya bisa menentukan hidup dan mati seseorang. Tiba-tiba harus meraba-raba dinding rumahnya sendiri hanya untuk memastikan ia masih bisa melihat. Bayangkan seorang penguasa yang tak pernah kalah, justru kalah oleh sesuatu yang tak terlihat. Inilah awal kisah tentang seorang pria yang perlahan kehilangan cahaya dalam hidupnya, bukan hanya dari matanya, tetapi juga dari hatinya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton, agar kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Semoga yang sudah subscribe dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Arman dikenal sebagai sosok yang dingin dan sulit ditebak. Di balik jas hitam mahal yang selalu melekat di tubuhnya, tersembunyi jaringan bisnis gelap yang menjangkau banyak kota. Orang-orang memanggilnya bos. Tidak pernah ada yang berani menatap matanya terlalu lama. Tatapannya tajam, penuh perhitungan, seolah bisa membaca niat tersembunyi seseorang dalam hitungan detik. Namun beberapa bulan terakhir ada sesuatu yang berubah. Awalnya hanya rasa pusing ringan. Ia mengira karena kurang tidur. Rapat demi rapat, perjalanan luar kota, tekanan bisnis, semua itu terasa wajar baginya. Tetapi suatu pagi, saat berdiri di depan cermin kamar mandi rumah mewahnya, ia menyadari bayangan wajahnya terlihat sedikit buram. Ia mengedipkan mata beberapa kali, menggosok pelipisnya, mengira hanya efek lelah. Hari-hari berikutnya, buram itu tidak hilang, justru semakin sering datang. Lampu kristal besar di ruang tamu yang biasanya berkilau, kini tampak seperti lingkaran cahaya kabur. Huruf-huruf di layar ponselnya terasa seperti menari-nari tanpa bentuk yang jelas. Arman tidak pernah panik. Dalam hidupnya, panik adalah tanda kelemahan. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia mendatangi dokter spesialis terbaik, rumah sakit swasta paling mahal. Pemeriksaan demi pemeriksaan dilakukan. Hasilnya membingungkan. Saraf matanya normal. Tidak ada tumor. Tidak ada infeksi serius. Tidak ada tanda penyakit degeneratif yang jelas. Semua terlihat baik-baik saja, tetapi penglihatannya terus memburuk. Istrinya, Livia, selalu berada di sampingnya dalam setiap konsultasi. Wanita itu cantik, anggun, selalu tampil sempurna dengan gaun elegan dan senyum yang menenangkan. Tangannya lembut saat menggenggam tangan Arman di ruang tunggu rumah sakit. Suaranya penuh perhatian ketika berkata, "Tenang saja, aku akan selalu ada untukmu." Arman percaya sepenuhnya pada wanita itu. Livia adalah satu-satunya orang yang bisa menembus dinding keras yang ia bangun selama bertahun-tahun. Di hadapan orang lain, Arman adalah penguasa tanpa hati. Namun di rumah, ia hanyalah seorang suami yang menikmati makan malam hangat dan percakapan ringan sebelum tidur. Setiap malam, Livia menyiapkan vitamin dan segelas minuman herbal khusus untuk kesehatan suaminya. Ia bilang itu untuk menjaga stamina dan membantu proses penyembuhan. Arman tak pernah menolak. Ia bahkan merasa bersyukur memiliki istri yang begitu perhatian. Namun perlahan, ada rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Minuman itu terkadang terasa sedikit pahit, berbeda dari biasanya. Saat ia bertanya, Livia hanya tersenyum dan mengatakan mungkin resepnya sedikit berubah sesuai saran dokter. Arman menerima penjelasan itu tanpa curiga. Suatu sore, saat rapat dengan beberapa anak buah kepercayaannya, Arman tiba-tiba kehilangan fokus. Wajah-wajah di hadapannya tampak seperti siluet tanpa detail. Ia menahan napas, berusaha tetap tenang. Tidak ada seorang pun yang boleh tahu bahwa ia sedang melemah. Ia berdiri, berpura-pura menerima telepon penting, lalu masuk ke ruang pribadinya. Di sana, ia memejamkan mata cukup lama. Ketika dibuka kembali, ruangan itu terasa lebih gelap dari biasanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa takut. Bukan takut pada musuh, bukan takut pada polisi.
tetapi takut pada kemungkinan bahwa suatu hari nanti ia benar-benar tidak bisa melihat apapun. Dunia yang selama ini ia kuasai bisa berubah menjadi kegelapan total. Di malam yang sama, ia duduk sendirian di balkon lantai atas rumahnya. Angin malam menyentuh wajahnya. Kota di bawah sana masih ramai. Lampu-lampu kendaraan berkelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Tetapi baginya, cahaya itu tidak lagi seterang dulu. Ia mulai merenung, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Selama ini ia selalu percaya bahwa uang bisa membeli segalanya. Kesehatan, keamanan, loyalitas, bahkan cinta. Namun kini, dengan semua kekayaan yang ia miliki, ia tak mampu membeli kembali ketajaman matanya. Di dalam kamar, Livia memperhatikannya dari balik tirai tipis. Wajahnya sulit dibaca. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbeda, tetapi Arman tidak menyadarinya. Beberapa hari kemudian, dokter menyarankan agar Arman beristirahat dari semua aktivitas berat. Livia mendukung saran itu sepenuhnya. Ia bahkan mengusulkan agar Arman jarang keluar rumah untuk menghindari stres. Arman yang biasanya keras kepala, kali ini menurut. Ia merasa tubuhnya memang membutuhkan waktu. Tanpa ia sadari, langkahnya semakin jarang keluar dari gerbang rumah besar itu. Dunia luarnya perlahan mengecil. Dan setiap malam, segelas minuman herbal itu tetap menunggunya di atas meja. Penglihatannya semakin redup. Suatu pagi, saat mencoba membaca koran, huruf-huruf itu benar-benar tak lagi jelas. Ia menghela napas panjang, meletakkan koran itu perlahan. Ada perasaan hampa yang merayap di dadanya. Seolah sesuatu sedang diambil darinya sedikit demi sedikit. Arman yang dulu begitu yakin pada kekuatannya, kini mulai merasakan retakan kecil dalam hidupnya. Ia belum tahu bahwa ini bukan sekadar penyakit. Ia belum tahu bahwa kegelapan itu bukan datang dari takdir semata. Ia belum tahu bahwa orang yang paling ia percaya sedang berdiri sangat dekat dengan sumber dari semua ini. Dan di luar sana, di sudut kota yang tak pernah ia pedulikan, seseorang yang tak pernah ia anggap berarti sedang memerhatikan setiap langkahnya. Menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap sebuah kebenaran yang akan mengguncang seluruh hidupnya. Cahaya dalam hidup Arman belum benar-benar padam, tetapi bayangannya sudah semakin panjang. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan taman kota yang jarang dikunjungi orang-orang kelas atas seperti Arman. Namun entah mengapa, hari itu ia bersikeras ingin keluar rumah. Ia merasa sesak. Rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kekuasaan, kini terasa seperti sangkar. Livia sempat menahannya dengan suara lembut, mengatakan bahwa kondisi matanya belum stabil. Tetapi Arman hanya mengangguk singkat dan tetap melangkah pergi dengan satu pengawal yang berjalan beberapa meter di belakangnya. Ia ingin sendiri. Langkahnya pelan, tidak lagi tegap seperti dulu. Jalan setapak yang biasanya ia lewati dengan cepat, kini terasa lebih panjang. Cahaya matahari yang menembus dedaunan tampak seperti kilatan samar. Ia harus menyipitkan mata untuk memastikan bentuk bangku taman di depannya. Dalam hati, ia menyangkal kelemahan itu. Ia adalah Arman, pria yang tidak pernah kalah. Namun takdir pagi itu telah menyiapkan sesuatu yang tak pernah ia duga. Saat ia berhenti di tengah jalan setapak, terdengar suara gesekan kasar dari belakang. Seperti karung berat diseret di atas aspal. Pelan namun jelas. Arman menoleh, meski bayangannya masih kabur. Sosok renta berdiri beberapa langkah darinya. Seorang nenek pemulung dengan tubuh kurus dan punggung sedikit membungkuk. Rambutnya putih seluruhnya, diikat seadanya. Pakaian lusuhnya penuh tambalan. Di pundaknya tergantung karung besar berisi botol plastik dan kardus bekas. Tangannya menggenggam besi kecil seperti linggis tua, mungkin untuk membongkar tumpukan sampah. Pengawal Arman langsung bersiaga, melangkah maju hendak mengusir. Tetapi nenek itu lebih dulu bersuara.
Suaranya serak, namun anehnya terdengar tegas dan mantap. Bapa tidak buta karena sakit. Kalimat itu membuat langkah pengawal terhenti. Arman mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pengawal diam. Nenek itu melangkah lebih dekat. Tatapannya tajam, jauh dari kesan rapuh yang tampak dari tubuhnya. Bapa tidak buta, tapi istri Bapa telah meracuni makanan Bapa. Waktu seakan berhenti. Angin yang tadi berembus pelan terasa membeku. Daun-daun yang jatuh seakan melayang lebih lambat dari biasanya. Arman terdiam. Bukan karena ia langsung percaya, tetapi karena keberanian wanita renta itu begitu tidak masuk akal. Siapa dia berani berkata seperti itu? Di belakang Arman, suara langkah tergesa terdengar. Livia yang ternyata menyusul dari kejauhan, kini berdiri beberapa meter di belakang mereka. Gaun merahnya kontras dengan hijau taman. Tangannya spontan menutup mulut, wajahnya tampak terkejut. Arman berlutut perlahan, bukan karena lemah, tetapi agar bisa menatap wajah nenek itu lebih jelas. Meski penglihatannya kabur, ia ingin membaca ekspresi wanita tersebut. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan, namun berat. Nenek itu tidak mundur, tidak gemetar. Jari tangannya yang keriput menunjuk tepat ke arah dada Arman. "Saya bekerja memulung di sekitar rumah besar Bapak. Sudah lama. Saya melihat sendiri." Arman mengernyit. Melihat apa? Nenek itu menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. Ia menceritakan bagaimana suatu malam, saat ia sedang mengumpulkan kardus di belakang pagar rumah Arman, jendela dapur terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat Livia berdiri sendirian di meja dapur. Ia melihat botol kecil bening di tangan wanita itu. Cairannya diteteskan ke dalam gelas, diaduk perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, justru terlihat tenang. Nenek itu tidak tahu persis apa cairan tersebut, tetapi beberapa hari kemudian, ia mendengar dari pembantu yang berbicara di luar pagar bahwa tuan rumah mulai mengalami gangguan penglihatan. Kebetulan yang terlalu rapi, katanya lirih. Pengawal Arman mulai tak sabar. Ia menuduh nenek itu mengarang cerita demi uang. Namun nenek itu justru tertawa kecil, suara yang terdengar getir. "Kalau saya mau uang, saya tidak akan berdiri di sini dengan karung sampah," katanya. Arman tidak berkata apa-apa. Dalam kepalanya, potongan-potongan kecil mulai bergerak. Rasa pahit minuman malam, larangan Livia agar ia tidak minum dari botol tertentu, saran untuk mengurangi aktivitas luar rumah. Ia menoleh sedikit ke arah belakang, ke arah bayangan merah yang berdiri kaku. Meski kabur, ia bisa merasakan ketegangan yang berbeda. "Mengapa kau memberitahuku ini?" tanya Arman. Nenek itu terdiam sesaat, matanya yang tua tampak berkaca-kaca, tetapi bukan karena takut, karena saya tahu rasanya kehilangan sesuatu yang paling berharga secara perlahan. Dan saya tidak ingin Bapak sadar saat semuanya sudah terlambat. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada teriakan, tidak ada drama berlebihan. Hanya tatapan tajam dari tangan rentah yang menunjuk sebuah kebenaran yang terlalu pahit untuk langsung ditelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasakan sesuatu yang lebih menusuk daripada ancaman senjata. Keraguan. Dan pagi itu, di bawah cahaya matahari yang terasa semakin redup di matanya, sebuah benih kecurigaan mulai tumbuh pelan di dalam hatinya. Livia berdiri terpaku beberapa langkah di belakang Arman. Gaun merah panjangnya tertiup angin pagi, kontras dengan wajahnya yang tiba-tiba kehilangan warna. Tangan yang tadi menutup mulutnya kini perlahan turun, namun jari-jarinya masih gemetar halus. Arman bangkit perlahan dari posisinya yang berlutut. Meski penglihatannya kabur, ia bisa merasakan perubahan suasana. Udara di antara mereka terasa berat. Sunyi yang muncul bukan sunyi biasa, melainkan sunyi yang menyimpan sesuatu. Ia tidak langsung menuduh, tidak pula membela. Ia hanya menoleh sedikit, mencoba menangkap ekspresi istrinya yang selama ini selalu tampak sempurna. Livia melangkah maju. Wajahnya mencoba tetap tenang, tetapi sorot matanya tidak lagi seteduh biasanya. "Mas, jangan dengarkan orang asing seperti ini," ucapnya lembut, namun nadanya sedikit lebih tinggi dari biasanya. Dia pasti hanya ingin mencari masalah atau uang. Nenek pemulung itu tetap berdiri tanpa mundur,
Tangannya masih menggenggam besi kecil, tetapi kini ia tidak lagi menunjuk. Tatapannya berpindah antara Arman dan Livia. "Saya tidak butuh uang dari kalian," katanya pelan. "Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat." Pengawal mulai mendekat, berniat mengakhiri situasi yang semakin tegang. Namun Arman kembali mengangkat tangannya, isyarat yang sama seperti tadi. Jangan ikut campur. Ada sesuatu dalam diri Arman yang berubah. Ia tidak marah, tidak meledak. Justru ia menjadi terlalu diam. Dan diamnya Arman adalah hal yang paling menakutkan bagi siapapun yang mengenalnya. Ia menatap Livia lebih lama dari biasanya. Meski pandangannya tidak lagi setajam dulu, ia masih hafal setiap garis wajah wanita itu. Dulu, wajah itu adalah tempat ia menaruh kepercayaan tanpa sisa. Wajah yang ia yakini tidak akan pernah menyakitinya. Namun pagi itu, ada sesuatu yang membeku di sana. Bukan hanya karena tuduhan nenek tadi, tetapi karena Livia tidak langsung membantah dengan kemarahan, tidak menepis dengan tegas, tidak menatap balik nenek itu dengan amarah yang meledak-ledak. Ia justru terlihat terkejut, terlalu terkejut. "Kita pulang saja, Mas," ucap Livia pelan, sambil mencoba menyentuh lengan Arman. "Udara pagi tidak baik untuk kondisi mata kamu." Sentuhan itu biasanya membuat Arman tenang, tetapi kali ini ada jarak yang tak terlihat di antara kulit mereka. Arman menarik tangannya perlahan. Gerakan kecil namun cukup membuat Livia terdiam. Nenek itu menunduk sesaat, lalu kembali berbicara dengan suara yang lebih lirih namun menusuk. "Saya tahu Bapak orang besar. Mungkin Bapak tidak percaya pada saya. Tapi perhatikan saja, setelah Bapak minum yang biasa diberikan setiap malam, bagaimana rasa di lidah Bapak? Bagaimana kepala Bapak terasa berat? Itu bukan kebetulan." "Cukup," potong Livia tiba-tiba. Suaranya meninggi dan untuk pertama kalinya terdengar retakan emosi di dalamnya. "Pengawal, usir dia dari sini." Arman memalingkan wajahnya sedikit ke arah suara istrinya yang meninggi itu. Dalam benaknya, sebuah ingatan kecil muncul. Livia jarang sekali berbicara dengan nada seperti itu di depan orang lain. Ia selalu menjaga citra, selalu halus, selalu terkontrol. Mengapa sekarang berbeda? Pengawal mendekati nenek itu, namun wanita renta tersebut tidak melawan. Ia hanya memanggul kembali karungnya. Sebelum pergi, ia menatap Arman sekali lagi. "Kalau Bapak ingin tahu kebenaran, jangan bertanya pada orang lain. Periksa sendiri yang Bapak minum setiap malam." Langkahnya menjauh perlahan di antara dedaunan yang berguguran. Taman kembali tenang, tetapi tidak dengan hati Arman. Livia berdiri di hadapannya kini. Wajah merahnya tampak pucat di balik riasan tipis. Bibirnya mencoba tersenyum, namun tidak sempurna. "Mas, kamu percaya aku kan?" ucapnya pelan. Kalimat sederhana itu justru terasa berat. Arman tidak menjawab segera. Ia menatap lurus ke depan, meski yang ia lihat hanya bayangan kabur. Dalam gelap samar itu pikirannya berputar. Ia mengingat setiap malam ketika Livia menyiapkan minuman. Mengingat bagaimana ia selalu memastikan Arman meminumnya sampai habis. Mengingat bagaimana ia melarang pembantu rumah menyentuh botol-botol di lemari khusus dapur. Hal-hal kecil yang dulu tampak wajar kini terasa janggal. "Aku hanya ingin pulang," kata Arman akhirnya, suaranya datar. Livia mengangguk cepat, seolah lega mendengar itu. Ia menggandeng lengan Arman dengan hati-hati, membimbingnya menuju mobil yang terparkir di tepi jalan. Sepanjang perjalanan pulang tak banyak kata terucap. Hanya suara mesin mobil dan napas yang terdengar lebih berat dari biasanya. Di balik kacamata hitamnya, Arman memejamkan mata. Bukan karena silau, tetapi karena ia mencoba merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar penglihatan. Ia mencoba merasakan kejujuran. Sementara itu, di kursi sebelahnya, Livia menatap lurus ke depan. Tangannya terlipat di pangkuan. Ibu jarinya bergerak pelan, seperti orang yang sedang menahan kegelisahan. Rumah besar itu menyambut mereka dengan keheningan seperti biasa. Gerbang terbuka otomatis, halaman luas terhampar rapi. Namun hari itu, bagi Arman, rumah itu tidak lagi terasa sepenuhnya aman. Di ambang pintu masuk, ia berhenti sejenak. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Malam ini aku ingin menyiapkan minumanku sendiri."
Hening. Kalimat itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat wajah merah di belakangnya kembali membeku. Langkah Arman terasa lebih berat saat memasuki ruang tamu rumahnya sendiri. Kalimat yang ia ucapkan tadi masih menggantung di udara, seperti pisau tipis yang tidak langsung melukai, tetapi cukup untuk membuat darah mengalir perlahan. Malam ini, aku ingin menyiapkan minumanku sendiri. Ia tidak menoleh untuk melihat reaksi Livia. Ia tidak perlu melihat dengan jelas untuk merasakan perubahan getaran di sekitarnya. Keheningan yang muncul bukan keheningan biasa. Itu adalah keheningan orang yang sedang berpikir cepat. Livia tersenyum tipis, berusaha terdengar santai. Tentu saja, Mas, kalau itu membuat kamu lebih nyaman. Nada suaranya terdengar lembut, terlalu lembut. Arman hanya mengangguk pelan lalu berjalan menuju ruang kerjanya. Ia menutup pintu tanpa suara keras. Di dalam ruangan itu, hanya ada suara detak jam dinding dan napasnya sendiri, yang terasa lebih berat dari biasanya. Ia duduk di kursi kulit hitam kebesarannya. Kursi yang selama ini menjadi saksi keputusan-keputusan besar, ancaman-ancaman dingin, dan transaksi-transaksi gelap bernilai miliaran. Namun malam itu, kursi itu terasa berbeda. Bukan lagi simbol kekuasaan, melainkan tempat seorang pria mencoba menyusun potongan ingatan. Ia memejamkan mata. Mengingat. Kapan tepatnya penglihatannya mulai bermasalah? Ia mencoba menarik garis waktu. 3 bulan lalu, setelah perjalanan bisnis dari luar kota. Saat itu Livia menyambutnya dengan pelukan hangat dan minuman herbar yang katanya racikan baru untuk menjaga stamina. Minuman itu memang terasa sedikit lebih pahit. Ia mengingat satu malam ketika ia hendak menuangkan minuman dari botol lain yang ada di lemari dapur. Livia dengan cepat menahan tangannya, berkata bahwa botol itu bukan untuknya, itu khusus untuk campuran tertentu. Dulu ia tidak berpikir apa-apa. Ia menganggap itu sekadar perhatian seorang istri yang ingin suaminya sehat. Kini potongan kecil itu mulai terasa berbeda. Arman membuka mata perlahan. Pandangannya tetap kabur, tetapi pikirannya semakin tajam. Ia bangkit dan berjalan perlahan menuju dapur. Setiap langkahnya terasa seperti menyusuri lorong panjang yang dipenuhi pertanyaan. Di dapur, lampu putih terang menyinari meja marmer yang selalu bersih. Botol-botol kaca tertata rapi di rak khusus. Aroma wangi teh herbal masih samar tercium. Ia meraba-raba rak, menyentuh beberapa botol. Bentuknya hampir sama, tutupnya serupa. Ia mencoba mengingat botol mana yang biasa diberikan Livia setiap malam. Tangannya berhenti pada satu botol kecil yang terasa sedikit lebih halus di bagian lehernya. Ia tidak bisa melihat jelas labelnya, tetapi ia hafal tekstur benda-benda di rumah ini. Ia membuka tutupnya perlahan. Aroma tipis menyengat hidungnya. Tidak terlalu kuat, tetapi cukup membuatnya mengernyit. Ingatan lain muncul. Beberapa minggu lalu, setelah meminum racikan malam itu, kepalanya terasa lebih berat dari biasanya. Ia sempat berpikir mungkin karena kelelahan. Livia saat itu menyuruhnya langsung tidur dan tidak memikirkan pekerjaan. Ada juga malam ketika ia merasa mual ringan. Livia mengatakan mungkin itu efek penyesuaian obat dari dokter. Semua selalu ada penjelasan. Semua selalu terdengar masuk akal. Arman memegang botol itu lebih erat. Untuk pertama kalinya, ia tidak meminum apapun yang disiapkan istrinya malam itu. Ia hanya menutup kembali tutup botol dan meletakkannya di atas meja. Ia tidak akan gegabah. Bukan Arman namanya jika langsung percaya pada satu tuduhan tanpa bukti. Namun benih kecurigaan itu kini bukan lagi sekadar bayangan. Ia mulai berakar. Di luar dapur, Livia berdiri di ambang pintu tanpa suara. Ia memperhatikan suaminya yang tampak ragu. Wajahnya masih tenang, tetapi di balik ketenangan itu ada ketegangan yang semakin jelas. "Mas, kamu tidak jadi minum?" tanyanya lembut. Arman menoleh sedikit. "Aku akan minum nanti." Jawaban yang menggantung. Livia tersenyum lagi, lalu berbalik pergi. Namun langkahnya tidak setenang biasanya.
Arman menunggu hingga suara langkah itu menghilang. Lalu ia mengeluarkan ponselnya. Ia memperbesar layar, mendekatkannya ke wajahnya agar bisa membaca dengan lebih jelas. Ia mengetik pesan singkat kepada seseorang yang sangat ia percaya. Bukan anak buah lapangan, melainkan seseorang yang bekerja diam-diam di balik layar. Besok pagi, aku butuh pemeriksaan ulang. Rahasia. Tanpa sepengetahuan siapapun. Pesan itu terkirim. Ia kembali duduk di kursi dapur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak yakin pada orang yang tidur satu ranjang dengannya. Ingatan-ingatan kecil terus bermunculan. Bagaimana Livia beberapa kali menyarankan agar ia mengurangi pertemuan dengan rekan bisnis tertentu. Bagaimana ia semakin sering membujuk Arman untuk menandatangani dokumen-dokumen tertentu tanpa membaca detailnya dengan alasan matanya sedang tidak baik. Dulu semua terasa seperti bentuk kepedulian, kini terasa seperti strategi. Arman mengusap wajahnya pelan. Kulit di sekitar matanya terasa berat, tetapi bukan hanya karena racun yang mungkin mengalir dalam darahnya, melainkan karena beban kenyataan yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ia belum memiliki bukti pasti. Ia belum ingin menuduh. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, ia memilih tidak menyentuh minuman yang biasa menjadi rutinitasnya. Dan di dalam keheningan rumah besar itu, ingatan yang selama ini tersembunyi di balik rasa percaya mulai terurai satu persatu, membentuk gambaran yang perlahan semakin jelas, meski matanya sendiri justru semakin kabur. Pagi datang tanpa suara. Cahaya matahari menembus tirai kamar, tetapi bagi Arman, terang itu tak lagi utuh. Semuanya seperti tertutup lapisan tipis kabut. Ia terbangun lebih awal dari biasanya. Livia masih terlelap di sampingnya. Napasnya teratur, wajahnya terlihat damai. Arman memandanginya cukup lama. Dulu, wajah itu adalah tempat ia meletakkan semua kepercayaan. Tempat ia pulang setelah hari-hari penuh tekanan. Kini, wajah itu justru menjadi sumber pertanyaan yang tak henti berputar di kepalanya. Ia bangkit perlahan tanpa membangunkan istrinya. Langkahnya hati-hati menuju kamar mandi, lalu ke ruang kerja pribadi. Pintu ia tutup rapat, kunci diputar perlahan. Ia tidak boleh gegabah. Di atas meja sudah tergeletak botol kecil yang tadi malam tidak ia sentuh. Ia membungkusnya dengan kain bersih, memasukkannya ke dalam tas kecil hitam. Tangannya bergerak denang, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Beberapa menit kemudian ponselnya bergetar pelan. Sudah siap, pesan singkat itu masuk dari seseorang bernama Rahmat. Rahmat bukan sekadar bawahan. Ia adalah orang lama yang sudah bersama Arman sejak sebelum kekuasaan dan kekayaan datang. Pria itu tidak banyak bicara, tetapi kesetiaannya tak pernah diragukan. Arman membalas singkat, datang ke tempat biasa, tanpa pengawalan. Ia tidak memberitahu Livia bahwa pagi itu ia akan keluar. Kepada pembantu rumah, ia hanya mengatakan ingin udara segar. Pengawal dibiarkan tetap di rumah. Mobil yang ia kendarai berhenti di sebuah klinik kecil di pinggir kota. Bangunannya sederhana, jauh dari kesan mewah. Tidak ada papan nama besar. Tempat itu sengaja dipilih agar tidak menarik perhatian. Rahmat sudah menunggu di dalam. Wajah pria itu berubah ketika melihat kondisi Arman yang tampak lebih pucat. Meski kacamata hitam menutupi matanya, Rahmat bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Rahmat pelan. Arman tidak langsung menjawab. Ia menyerahkan tas kecil berisi botol itu. Periksa ini, dan ambil sampel darahku lagi. Semua harus rahasia. Rahmat mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Ia sudah terbiasa menjalankan perintah tanpa banyak kata. Proses pengambilan darah dilakukan oleh tenaga medis yang sudah dipercaya Rahmat selama bertahun-tahun. Tanpa seragam mencolok, tanpa administrasi rumit. Semuanya dilakukan cepat dan tenang. Arman duduk di kursi, lengan kirinya digulung. Jarum menusuk kulitnya. Rasa perih kecil itu tidak seberapa dibandingkan kegelisahan yang kini pemenuhi dadanya. Jika hasilnya benar seperti tuduhan nenek itu, maka hidupnya tidak lagi sekadar tentang bisnis atau musuh di luar sana. Musuhnya mungkin tidur di sampingnya setiap malam. Setelah sampel diambil, Arman duduk sendirian di ruangan kecil itu,
Bau antiseptik samar tercium. Ia memejamkan mata. Ia mengingat kembali semua percakapan terakhir dengan Livia. Bagaimana istrinya semakin sering membicarakan warisan. Bagaimana ia mulai membahas kemungkinan Arman pensiun dini dan menyerahkan sebagian besar kendali perusahaan kepadanya. Dulu Arman menganggap itu bentuk dukungan. Kini semuanya terasa seperti bagian dari skenario. Rahmat kembali masuk ke ruangan. Butuh waktu beberapa jam untuk hasil cepatnya, katanya. Arman mengangguk. Aku tunggu di sini. Waktu berjalan lambat. Detik demi detik terasa seperti menekan dadanya. Ia tidak berbicara banyak. Rahmat pun memilih diam. Beberapa jam kemudian, seorang pria paruh baya masuk membawa hasil analisis awal. Wajahnya tampak serius. Pak, dalam darah Anda ditemukan zat yang tidak seharusnya ada dalam dosis rutin. Zat ini dalam jumlah kecil mungkin tidak langsung mematikan, tapi jika dikonsumsi terus-menerus, bisa merusak saraf secara perlahan, termasuk saraf penglihatan. Ruangan itu terasa mengecil. Arman tidak bereaksi keras. Ia hanya menunduk sedikit. Seolah kalimat itu sudah ia duga, tetapi tetap saja terasa menghantam. Berapa lama efeknya bekerja? Tanyanya pelan. Beberapa bulan konsumsi rutin sudah cukup untuk menimbulkan gejala seperti yang Anda alami. Rahmat mengepalkan tangan. Siapa yang berani melakukan ini? Arman mengangkat tangannya, meminta Rahmat tenang. Periksa juga cairan dalam botol itu, katanya datar. Beberapa waktu kemudian, hasil pemeriksaan cairan itu menguatkan dugaan. Zat yang sama ditemukan dalam konsentrasi lebih tinggi. Bukti mulai terbentuk. Namun Arman masih menahan diri. Ia belum ingin membuat kesimpulan sebelum memastikan satu hal lagi. Rahmat menatapnya hati-hati. Apa langkah selanjutnya? Arman berdiri perlahan. Meski penglihatannya masih kabur, sikap tubuhnya kembali tegap seperti dulu. Kita tidak akan membuat keributan. Tidak ada yang tahu tentang ini. Tidak satupun. Rahmat mengangguk. Aku ingin memasang kamera di dapur, di ruang makan, dan di lemari obat, tanpa diketahui siapapun. Suasana menjadi hening. Arman melanjutkan, suaranya rendah namun tegas. Aku akan berpura-pura semakin memburuk. Biarkan semuanya berjalan seperti biasa. Rahmat memahami maksud itu. Ini bukan lagi sekadar penyelidikan. Ini adalah perang dalam rumah sendiri. Arman melangkah keluar dari klinik kecil itu. Matahari siang terasa menyilaukan, meski ia hampir tak bisa melihat jelas. Namun ada satu hal yang kini jauh lebih terang daripada sebelumnya. Kecurigaan. Dan untuk pertama kalinya, Arman tidak merasa takut pada kegelapan di matanya. Ia lebih takut pada kegelapan yang mungkin bersemayam di hati orang yang paling ia cintai. Penyelidikan itu akan berjalan dalam diam, tanpa teriakan, tanpa ancaman. Tetapi setiap detiknya akan membawa Arman semakin dekat pada sebuah kebenaran yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Malam itu, rumah besar Arman terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu gantung tetap menyala terang, lantai marmer tetap berkilau bersih, tetapi suasana di dalamnya seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang perlahan mengendap, seperti racun yang tak berwarna dan tak berbau. Arman duduk di ruang makan dengan tubuh sedikit membungkuk. Ia sengaja melepas kacamata hitamnya dan menyipitkan mata, berpura-pura kesulitan melihat piring di hadapannya. Gerakannya dibuat lebih lambat dari biasanya. Sendok yang ia angkat sesekali salah arah, seolah benar-benar kehilangan fokus. Livia memperhatikannya dengan tatapan yang sulit ditebak. "Mas, kamu harus lebih banyak istirahat," ucapnya lembut sambil menuangkan minuman ke dalam gelas bening favorit Arman. Suara cairan yang dituangkan terdengar pelan. Biasa saja, terlalu biasa. Arman menunduk, seakan tak melihat jelas apa yang dilakukan istrinya. Padahal jauh di sudut dapur, di balik ventilasi kecil yang hampir tak terlihat, kamera tersembunyi telah aktif merekam setiap gerakan. Rahmat dan 2 orang kepercayaannya memasang alat itu sore tadi saat Livia pergi ke salon. Semua dipasang rapi tanpa meninggalkan jejak. Kini Arman hanya perlu menunggu. Livia membawa gelas itu mendekat. Tangannya halus, gerakannya anggun seperti biasa. Ia meletakkan gelas tepat di depan suaminya. "Ini minuman herbalnya, supaya kamu cepat pulih.
Kalimat yang sama, nada yang sama, perhatian yang sama. Arman memegang gelas itu. Cairannya tampak jernih samar di matanya yang kabur. Ia mendekatkannya ke hidung, mencium aroma tipis yang dulu tak pernah ia curigai. Hatinya bergetar, bukan karena takut mati, tetapi karena kemungkinan dikhianati. Ia meminum sedikit, tidak sampai habis. Ia sengaja menyisakan sebagian cairan. Livia menatapnya tanpa berkedip. "Kenapa tidak dihabiskan?" tanya Livia pelan. Arman tersenyum tipis. Pahitnya lebih terasa malam ini. Livia tertawa kecil. "Mungkin karena resepnya sedikit berbeda. Aku sesuaikan lagi besok." Besok. Kata itu kini terdengar seperti ancaman yang dibungkus kelembutan. Setelah makan malam, Arman berjalan perlahan menuju kamar. Ia memastikan langkahnya terdengar berat. Ia bahkan menabrak sudut meja kecil dengan sengaja, membuat suara keras. Livia langsung menghampiri. "Hati-hati, Mas." Ia memegang lengan Arman, membimbingnya dengan sabar. Sentuhan itu masih sama, hangat, lembut. Namun kini bagi Arman, sentuhan itu terasa seperti sarung tangan beludru yang menyembunyikan duri. Di dalam kamar, Livia membantu Arman duduk di tepi ranjang. Ia melepas jasnya, merapikan bantal, menyalakan lampu tidur. "Kamu jangan terlalu banyak berpikir, semua akan baik-baik saja," ucapnya lirih. Arman menunduk. Dalam hati ia berkata, "Ya, semua akan baik-baik saja," setelah kebenaran terbuka. Malam semakin larut. Saat Livia tertidur, Arman perlahan bangkit dari ranjang. Ia mengambil sisa minuman yang tadi ia sembunyikan di kamar mandi. Cairan itu ia tuangkan ke dalam botol kecil yang telah ia siapkan. Besok pagi, sampel ini akan diperiksa lagi. Keesokan harinya, hasil pemeriksaan kedua menguatkan hasil pertama. Zat yang sama. Dosis kecil, tetapi konsisten. Jika terus diminum, saraf penglihatannya akan rusak permanen. Rahmat menatap Arman dengan wajah tegang. Ini bukan percobaan sekali dua kali. Ini sudah direncanakan. Arman diam cukup lama. Racun dalam dosis kecil tidak langsung membunuh. Ia bekerja perlahan. Membuat korban merasa aman, tidak sadar bahwa kehancuran sedang disusun sedikit demi sedikit. Seperti cinta yang berubah menjadi ambisi. Arman memejamkan mata. Dalam gelap yang samar itu, ia teringat hari pertama ia bertemu Livia. Wanita itu datang dalam hidupnya seperti cahaya. Membuatnya percaya bahwa di balik dunia keras yang ia jalani, masih ada kehangatan. Kini cahaya itu terasa palsu. "Apa rencanamu?" tanya Rahmat hati-hati. Arman membuka mata. Kali ini suaranya tidak lagi goyah. "Kita lanjutkan sandiwara ini." Ia akan berpura-pura semakin lemah, semakin tergantung, semakin buta. Ia ingin melihat sejauh mana Livia berani melangkah. Ia ingin tahu apakah racun itu sekadar alat untuk mengambil harta, atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Malam berikutnya, semuanya berjalan seperti biasa. Livia kembali menyiapkan minuman. Kali ini Arman memperhatikan dari balik kaca refleksi lemari dapur. Ia melihat tangan istrinya mengambil botol kecil dari laci terdalam. Gerakannya cepat, terlatih, seolah sudah menjadi rutinitas. Setetes, dua tetes. Diaduk perlahan. Wajah Livia tetap tenang. Tidak ada ragu, tidak ada gemetar. Seolah apa yang ia lakukan bukanlah kejahatan. Seolah itu bagian dari tugas harian seorang istri. Arman berdiri di balik bayangan, jantungnya berdetak keras. Racun itu tidak pernah diberikan dengan kebencian yang meledak, tidak dengan teriakan atau ancaman. Racun itu diberikan dengan senyum, dengan suara lembut, dengan kalimat perhatian. Racun dalam dosis cinta. Dan malam itu, Arman sadar
Bukan hanya matanya yang hampir kehilangan cahaya. Kepercayaannya pun sedang diracuni, sedikit demi sedikit. Sejak malam itu, Arman mulai memainkan peran yang paling sulit dalam hidupnya. Ia, pria yang selama ini dikenal tak pernah goyah, kini harus berpura-pura rapuh. Ia sengaja memperlambat langkahnya setiap berjalan melewati lorong rumah. Tangannya lebih sering meraba dinding. Pandangannya dibuat kosong, seolah dunia benar-benar tinggal bayangan tanpa bentuk. Di meja sarapan, ia menjatuhkan sendok 2 kali. Saat membaca dokumen perusahaan, ia mendekatkan kertas hampir menyentuh wajahnya, lalu menyerah dengan helaan napas panjang. Livia memperhatikannya dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Di satu sisi, ia tampak prihatin. Di sisi lain, ada kilatan singkat yang tak sempat disembunyikan sepenuhnya. "Mas, mungkin sudah waktunya kamu benar-benar istirahat dari perusahaan," ucap Livia suatu pagi dengan suara lembut. "Kamu tidak perlu memaksakan diri." Arman menunduk pelan. Ia membiarkan bahunya terlihat jatuh. "Mungkin kamu benar," jawabnya lirih. "Aku sudah tidak sekuat dulu." Kalimat itu seperti umpan yang dilemparkan ke ayah tenang. Beberapa hari berikutnya, Livia mulai lebih sering membawa berkas-berkas penting ke rumah. Ia duduk di samping Arman, menjelaskan isi dokumen dengan sabar. Ia meminta tanda tangan di sana-sini, dengan alasan agar operasional perusahaan tetap berjalan lancar. Arman tidak langsung menandatangani semuanya. Ia pura-pura ragu, lalu meminta waktu. Namun sesekali ia sengaja menyetujui hal-hal kecil agar sandiwara ini terasa nyata. Di balik layar, Rahmat dan timnya terus memantau rekaman kamera tersembunyi. Setiap tetes cairan yang masuk ke gelas Arman kini terdokumentasi jelas. Setiap gerakan tangan Livia yang membuka laci rahasia terekam tanpa celah. Tetapi Arman belum ingin membuka semuanya. Ia ingin melihat sejauh mana permainan ini akan dibawa. Suatu sore, Livia mengusulkan sesuatu yang lebih besar. "Mas, bagaimana kalau sebagian saham utama perusahaan kita pindahkan dulu atas namaku, sementara saja, sampai kondisi kamu stabil, supaya kalau ada apa-apa, semuanya tetap aman?" Arman terdiam cukup lama. Di dalam dadanya, ada rasa panas yang mencoba naik ke tenggorokan. Namun wajahnya tetap tenang, bahkan sedikit terlihat lelah. "Kalau itu yang terbaik, lakukan saja," katanya pelan. Jawaban itu membuat Livia terdiam sesaat, seolah ia tidak menyangka persetujuan datang semudah itu. Namun Arman tidak benar-benar menyerahkan apapun. Ia sudah memberi instruksi pada notaris kepercayaannya untuk menunda proses dengan berbagai alasan teknis. Sandiwara ini bukan hanya untuk menjebak, tetapi untuk menguji. Malam-malam berikutnya terasa semakin panjang. Arman sengaja lebih sering duduk diam di ruang tamu dengan lampu redup. Ia membiarkan dirinya terlihat seperti pria yang hampir menyerah pada keadaan. Livia semakin sering berada di dapur sendirian, semakin rutin menyiapkan minuman malam itu. Dosis yang diberikan tidak pernah berlebihan, selalu cukup untuk perlahan menghancurkan, tidak langsung membunuh. Racun yang sabar. Suatu malam, Arman melakukan sesuatu yang berbeda. Saat Livia selesai menuangkan cairan dari botol kecil itu ke dalam gelas, Arman tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. Langkahnya sengaja dibuat tidak stabil. "Kamu sedang apa?" tanyanya pelan. Livia sedikit terkejut, namun cepat menguasai diri. "Menyiapkan minuman kamu, seperti biasa." Arman mendekat perlahan. Ia berdiri sangat dekat, cukup untuk membuat Livia menahan napas. "Aku sudah tidak bisa melihat jelas," katanya lirih, "tapi aku masih bisa merasakan." Kalimat itu menggantung di udara. Livia tersenyum tipis, mencoba terlihat santai. Merasakan apa? Arman menatap wajahnya yang samar dalam pandangan kabur. "Bahwa kamu selalu ada untukku." Livia tampak lega. Ia menyentuh pipi Arman dengan lembut. "Tentu saja, aku istrimu." Arman mengambil gelas itu, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam kamar, ia menuangkan minuman itu ke wastafel. Setiap tetes yang jatuh terasa seperti detik waktu yang mendekat pada kebenaran. Rahmat melaporkan bahwa hasil analisis terbaru menunjukkan peningkatan konsentrasi zat berbahaya dalam cairan tersebut.
Artinya, dosisnya perlahan dinaikkan. Mungkin Livia mulai merasa waktunya semakin sempit. Arman berdiri di depan cermin kamar mandi. Bayangannya kabur, namun ia masih bisa melihat garis besar wajahnya sendiri. Ia tidak lagi merasa lemah. Ia sedang menunggu. Menunggu satu kesalahan kecil. Menunggu satu percakapan yang tidak sengaja terdengar. Menunggu satu bukti yang tidak bisa dibantah. Di luar kamar, Livia berbicara melalui telepon dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Arman tidak bisa mendengar jelas dari jarak itu. Namun malam itu, firasatnya mengatakan bahwa sandiwara ini akan segera memasuki babak yang lebih berbahaya. Ia telah berpura-pura kehilangan cahaya. Kini ia ingin melihat siapa yang sebenarnya menikmati kegelapan itu. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan tipis turun membasahi kaca jendela kamar. Suara rintiknya pelan, teratur, seperti detak jam yang menghitung mundur sesuatu yang besar. Arman berbaring dengan mata terpejam. Napasnya dibuat berat dan tidak teratur, seolah ia benar-benar tertidur dalam kelelahan. Di sampingnya, Livia masih terjaga. Cahaya layar ponsel sesekali menyala redup, memantulkan bayangan biru di wajahnya. Ia menoleh pelan ke arah Arman, memastikan suaminya tidak bergerak. Setelah beberapa detik, ia bangkit perlahan dari ranjang. Langkahnya hati-hati, nyaris tanpa suara. Arman mendengar semuanya. Ia tidak membuka mata, tidak mengubah posisi. Ia bahkan mengatur napasnya agar terdengar dalam dan berat. Pintu kamar terbuka pelan. Suara langkah menjauh ke arah balkon kecil di ujung lorong. Tak lama kemudian, suara pintu geser kaca terdengar samar. Hujan masih turun. Arman menghitung dalam hati. 1, 2, 3. Lalu ia bangkit perlahan, tanpa suara. Ia berjalan mendekat ke arah lorong, berhenti beberapa meter sebelum balkon. Dinding menjadi sandaran tubuhnya. Dari sana, suara Livia terdengar lebih jelas, meski tetap berbisik. "Aku tidak bisa menunggu lebih lama," katanya pelan. Jantung Arman berdetak lebih keras. Suara di seberang telepon tidak terdengar jelas, hanya gumaman rendah. Namun kalimat Livia berikutnya membuat udara di sekitarnya terasa membeku. Dia semakin lemah. Dokter pun sudah tidak bisa memastikan apa-apa. Tinggal tunggu waktu saja. Hening sejenak. Aku sudah siapkan semuanya. Saham utama akan segera berpindah. Setelah itu, perusahaan sepenuhnya di tanganku. Arman memejamkan mata. Setiap kata seperti palu yang memukul bagian terdalam hatinya. Livia tertawa kecil, bukan tawa bahagia, lebih seperti tawa lega yang selama ini ditahan. Tidak, dia tidak curiga. Dia terlalu percaya padaku. Kalimat itu membuat tangan Arman mengepal. Hujan semakin deras. Angin membawa percikan air ke dalam balkon, tetapi Livia tetap berdiri di sana, memegang ponsel erat. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Begitu semuanya selesai, kita pergi dari sini. Pergi. Dengan siapa? Arman menahan napas. Ia ingin mendengar lebih banyak. Ia butuh satu kalimat lagi, satu pengakuan yang tidak bisa dibantah. Zatnya masih aman, tidak terdeteksi pemeriksaan biasa. Aku atur dosisnya pelan-pelan supaya tidak mencurigakan. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi kemungkinan salah paham. Ini bukan kebetulan. Ini bukan salah dosis obat. Ini bukan kesalahpahaman seorang nenek tua. Ini adalah rencana. Rencana yang disusun sapi di balik senyum lembut dan sentuhan hangat setiap malam. Percakapan itu berlangsung beberapa menit lagi. Livia membicarakan detail perpindahan aset, jadwal tanda tangan, bahkan kemungkinan Arman akan kehilangan penglihatan sepenuhnya dalam waktu dekat. Setelah panggilan berakhir, ia terdiam sejenak di balkon. Hujan membasahi ujung gaunnya. Wajahnya terlihat kosong, tidak ada penyesalan, tidak ada keraguan, hanya tekad. Arman sudah kembali ke ranjang sebelum Livia masuk kamar. Ia memejamkan mata, mengatur nafasnya kembali. Pintu terbuka. Langkah mendekat. Kasur sedikit bergerak ketika Livia kembali berbaring di sampingnya. Tangan wanita itu menyentuh bahunya pelan.
Maafkan aku, bisiknya sangat lirih. Arman hampir membuka mata. Maaf untuk apa? Tetapi ia menahan diri. Apakah bisikan itu penyesalan? Ataukah hanya refleks manusia sebelum melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan? Beberapa detik kemudian, nafas Livia kembali teratur. Arman tetap terjaga hingga dini hari. Hujan berhenti. Namun di dalam dirinya, badai baru saja dimulai. Kini ia tidak lagi hanya memiliki bukti rekaman kamera dan hasil laboratorium. Ia memiliki pengakuan. Langsung dari suara yang selama ini ia percayai. Kepercayaan itu telah retak sepenuhnya. Dan di tengah malam yang gelap itu, Arman menyadari satu hal. Ia telah berpura-pura lemah cukup lama. Kini waktunya menentukan. Apakah ia akan tetap menjadi korban sandiwara ini? Atau mengakhiri semuanya dengan caranya sendiri? Pagi itu tidak ada hujan. Langit cerah. Seolah semesta tidak peduli bahwa di dalam rumah megah itu, sebuah pernikahan sedang berada di ambang kehancuran. Arman duduk di ruang makan dengan wajah lebih pucat dari biasanya. Ia sengaja tidak menyentuh sarapan. Tangannya diam di atas meja, jemarinya saling menggenggam. Livia keluar dari dapur membawa secangkir minuman hangat. Seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. "Mas, kamu harus minum ini dulu sebelum obat pagi," ucapnya lembut. Arman mengangkat wajahnya perlahan. Kali ini ia tidak memakai kacamata hitam. Matanya memang masih kabur, tetapi cukup untuk menangkap siluet wanita di hadapannya. "Letakkan saja," katanya datar. Livia berhenti sejenak. Ada sesuatu dalam nada suara Arman yang berbeda. Bukan lemah, bukan pasrah. Tenang yang terlalu tenang. Ia meletakkan cangkir itu di meja. Tangannya sedikit gemetar, tetapi cepat ia kendalikan. Arman menghela napas panjang. "Duduklah," katanya pelan. Livia menurut. Ia duduk tepat di hadapan suaminya. Jarak di antara mereka hanya selebar meja marmer, tetapi terasa seperti jurang yang dalam. "Aku ingin bertanya sesuatu," lanjut Arman. "Tanya apa, Mas?" Arman menatap lurus ke arahnya. "Kalau aku benar-benar buta nanti, apa yang akan kamu lakukan?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat Livia terdiam beberapa detik. "Aku akan tetap di samping kamu," jawabnya cepat. Arman tersenyum tipis. Seperti semalam, wajah Livia berubah. Sangat tipis, tetapi cukup jelas. "Maksud kamu apa?" Arman meraih sebuah remote kecil dari saku celananya. Dengan satu tekan, layar televisi besar di ruang keluarga menyala. Bukan siaran berita, bukan film. Rekaman. Sudut dapur, meja marmer, laci kecil yang dibuka pelan, botol bening yang diambil, cairan yang diteteskan, wajah Livia yang tenang saat mengaduk minuman. Tangan Livia langsung menutup mulutnya. Warna wajahnya hilang dalam hitungan detik. Arman menekan tombol lagi. Rekaman kedua. Suara tengah malam di balkon. Dia semakin lemah. Tinggal tunggu waktu saja. Percakapan itu terdengar jelas dari pengeras suara. Livia bangkit berdiri. Mundur beberapa langkah. "Mas, aku bisa jelaskan." Arman juga berdiri. Kali ini tidak ada lagi langkah tertatih. Tidak ada lagi tangan meraba dinding. Ia berdiri tegap. "Jelaskan apa?" Suaranya tidak keras, tidak berteriak. Tetapi justru itulah yang membuatnya terdengar lebih menggetarkan. "Jelaskan racun yang kamu teteskan setiap malam. Jelaskan rencana memindahkan saham. Jelaskan pria di seberang telepon itu." Livia mulai menangis. Air matanya jatuh cepat. Tetapi entah itu tangisan penyesalan atau ketakutan karena rencana terbongkar. "Aku lelah, Arman," katanya dengan suara pecah. "Aku lelah hidup dalam bayang-bayang kamu. Semua orang hanya melihat kamu. Semua keputusan di tangan kamu. Aku hanya istri yang berdiri di belakang." Arman tertawa kecil. Tawa yang pahit. "Dan karena itu kamu memilih membutakan aku."
Aku tidak berniat membunuh kamu, jawab Livia cepat. Hanya membuat kamu berhenti. Membuat kamu menyerahkan semuanya. Aku pikir setelah itu kita bisa hidup tenang. Kita? Ulang Arman pelan. Ia melangkah mendekat. Kini jarak di antara mereka hanya 1 langkah. Atau kamu dan dia? Livia terdiam. Nama itu tidak perlu disebut. Keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Arman merasakan sesuatu di dadanya runtuh. Bukan perusahaan, bukan kekuasaan, tetapi sisa kepercayaan yang masih bertahan. Aku mencintaimu, katanya lirih. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Livia. Aku memberikan semua yang kamu minta. Livia menunduk. Air mata terus mengalir. Cinta tidak pernah cukup buatmu, Arman. Kamu selalu memilih kekuasaan. Aku hanya mengambil kesempatan saat kamu melemah. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari racun apapun. Arman menatap wanita yang pernah ia anggap sebagai cahaya hidupnya. Kini ia berdiri di hadapannya sebagai orang asing. Racun itu bukan lagi sekadar zat kimia. Ia adalah simbol dari ambisi. Dari dendam kecil yang dipelihara diam-diam. Dari rasa tidak pernah cukup. Arman mengambil nafas panjang. Semua bukti sudah ada. Hasil laboratorium. Rekaman. Percakapan. Ia bisa menyerahkan Livia pada hukum. Ia bisa membuatnya membayar dengan cara yang jauh lebih kejam. Namun yang ia rasakan saat itu bukan amarah meledak, melainkan kehancuran yang sunyi. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Tanya Arman pelan. Livia tidak menjawab. Bukan karena racunnya, tapi karena kamu memberikannya dengan senyuman. Tangis Livia semakin keras. Arman mematikan televisi. Rumah itu kembali sunyi. Namun keheningan kali ini bukan lagi tentang sandiwara, melainkan tentang sebuah pengakuan yang telah menghancurkan segalanya. Rumah itu terasa berbeda setelah pengakuan itu terucap. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi senyum palsu di meja makan. Tidak ada lagi minuman malam yang menunggu dengan racun tersembunyi di dalamnya. Yang tersisa hanyalah 2 manusia yang berdiri di tengah reruntuhan kepercayaan. Livia terduduk di lantai ruang tamu. Tangisnya perlahan mereda menjadi sesenggukan kecil. Riasan di wajahnya luntur. Gaun merah yang dulu tampak anggun kini terlihat seperti simbol dari ambisi yang gagal. Arman berdiri tak jauh darinya, tegap, diam. Sorot matanya memang masih belum sepenuhnya jelas, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia tidak lagi terlihat seperti pria yang hampir kehilangan segalanya. Justru sebaliknya. Rahmat masuk beberapa menit kemudian setelah menerima pesan singkat. Ia berhenti di ambang pintu, menyaksikan situasi itu tanpa banyak bicara. Bawa semua bukti yang sudah kita simpan, kata Arman pelan tanpa menoleh. Livia mengangkat wajahnya. Mas, tolong, jangan hancurkan aku. Arman terdiam. Hancur, ulangnya pelan. Kamu sudah menghancurkan sesuatu yang jauh lebih mahal dari perusahaan ini. Air mata kembali mengalir di pipi Livia. Aku salah. Aku gelap mata. Aku hanya ingin hidup tenang tanpa harus selalu berada di bawah bayangan kamu. Arman menatapnya lama. Dalam dadanya masih ada sisa rasa yang tak bisa langsung mati begitu saja. Cinta tidak hilang dalam semalam, bahkan ketika dikhianati. Namun luka itu nyata, dan luka itu dalam. Beberapa hari kemudian, proses hukum berjalan. Tidak ada teriakan media, tidak ada sorotan berlebihan. Arman memilih jalur yang tenang namun tegas. Bukti-bukti diserahkan. Racun yang ditemukan menjadi dasar kuat. Livia tidak melawan lagi. Sebelum ia dibawa pergi, ia sempat menoleh sekali pada Arman. Maafkan aku, bisiknya lirih. Arman tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Setelah semuanya selesai, rumah itu terasa kosong. Terlalu besar untuk satu orang. Lorong-lorong panjang bergema oleh langkahnya sendiri. Malam-malam menjadi sunyi. Namun untuk pertama kalinya, tidak ada lagi minuman beracun yang menunggu di meja.
Proses pemulihan Arman berjalan perlahan. Dokter memastikan bahwa kerusakan syaraf belum permanen. Setelah racun dihentikan, tubuhnya mulai memperbaiki diri. Penglihatannya belum sepenuhnya kembali, tetapi perlahan cahaya terasa lebih terang. Bentuk-bentuk tidak lagi sepenuhnya kabur. Di suatu pagi yang tenang, Arman kembali ke taman tempat semuanya bermula. Langkahnya masih hati-hati, tetapi kali ini bukan karena sandiwara. Ia memang sedang dalam masa pemulihan. Di sudut taman itu, ia melihat sosok yang sama. Nenek pemulung dengan karung di pundaknya. Arman mendekat perlahan. "Terima kasih," katanya pelan. Nenek itu menoleh. Wajah tuanya menyimpan ketenangan yang tidak biasa. "Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat." Arman mengangguk. "Kenapa kamu peduli?" Nenek itu terdiam sejenak. "Karena dulu anak saya pernah dihancurkan oleh orang-orang seperti Bapak. Hidupnya rusak. Saya tahu rasanya kehilangan sedikit demi sedikit." Saya tidak ingin Bapak menyadarinya saat semuanya sudah terlambat. Kalimat itu menampar Arman dengan cara yang berbeda. Selama ini ia merasa sebagai korban, diracuni, dikhianati. Namun di hadapan nenek itu, ia sadar bahwa mungkin ia juga pernah menjadi racun dalam hidup orang lain. Ia teringat keputusan-keputusan kerasnya, bisnis gelapnya, orang-orang kecil yang terdampak tanpa ia pedulikan. Cahaya yang kembali ke matanya kini terasa seperti kesempatan kedua. Bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk memperbaiki. Beberapa minggu kemudian, Arman membuat keputusan besar. Ia mulai menutup jaringan bisnis gelapnya. Ia menyerahkan beberapa kasus lama kepada pihak berwenang. Ia menjual aset-aset tertentu dan mengalihkan sebagian besar kekayaannya untuk program sosial. Rahmat sempat terkejut. "Ini bukan seperti kamu yang dulu," katanya. Arman tersenyum tipis. Mungkin yang dulu memang sudah terlalu lama berjalan dalam gelap. Penglihatannya terus membaik. Warna-warna kembali tajam. Cahaya matahari tidak lagi terasa menyilaukan, melainkan hangat. Suatu sore, ia berdiri di balkon rumahnya. Kota di bawah sana terlihat jelas kembali. Lampu-lampu kendaraan seperti garis-garis cahaya yang hidup. Ia menghela napas panjang. Luka itu masih ada. Pengkhianatan itu tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan. Tetapi dari luka itu, ia mendapatkan sesuatu yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Kesadaran bahwa cahaya tidak selalu datang dari luar. Kadang ia muncul justru setelah kita tersungkur dalam kegelapan paling dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arman merasa benar-benar melihat. Bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati.